Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk hari Senin yang baru ini kita sudah masuk ke bulan Oktober. Jadi seperti yang mungkin sudah kalian lihat di judul sama di thumbnail, kita bakal bahas tentang bulan Oktober ini dengan bulan September yang udah lalu yang kemarin agak bikin portofolio tidak merasa tertarik lagi gitu. Kita bisa melihat apakah bulan Oktober menawarkan janji yang baru. Apakah mungkin ada beberapa tren menarik karena kemarin kebetulan ada beberapa sumber yang kami lihat memberikan referensi menarik. Siapa tahu ada tren tertentu yang bisa kita pantau nih. Nah, mungkin bisa masuk daftar pantauan kalian selama bulan Oktober juga kalau misalkan tertarik. Kalian harus tonton video ini sampai akhir, oke? Let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama kita mau ngelihat ya, kalau di bulan Oktober ini kan kemarin udah ada beberapa kejadian di bulan September yang sudah lewat. Dan yang untuk bulan Oktober ini sebenarnya kita mau ngeliat beberapa argumen dari orang-orang yang terkait dengan dunia investasi tradisional. Jadi ada salah satu perusahaan yang namanya Vanda. Vanda ini menawarkan beberapa analitik data, menawarkan beberapa riset, dan dia baru saja membagikan risetnya yang terkini yang memberikan informasi di sini. Kalau misalkan kita mau ngelihat ya, sebenarnya ini dikutip oleh Business Insider dari Market Insider ini. Jadi kalau misalkan mau lihat riset aslinya, sebenarnya langsungnya kalian perlu menjadi salah satu subscriber atau kliennya mereka. Tapi di sini yang dikutip adalah investor retail dibilang akan menyerah pada akhirnya kalau misalkan saham Apple dan Tesla stumble atau jatuh. Kenapa alasannya? Kalau misalkan kita ngelihat ya, investor yang tipikalnya tradisional, mereka selalu melihat saham yang bisa dibilang blue chip untuk kemarin pas pandemi dapat duit gratis gitu kan, terus mereka langsung masukin ya udah ke yang blue chip aja karena mereka udah tahu bahwa pamornya namanya Apple dan Tesla juga udah nggak aneh lagi dengan kalangan investor. Jadi akhirnya kemarin ada banyak beberapa duit yang memang masuk selama bull run dan bull market dengan duit yang sebenarnya bukan duit dana dingin mereka, entah itu duit gratis dari pandemi atau entah itu investasi gara-gara kemarin hype, terus gara-gara memang pas pertama pandemi dunia lagi agak enak gitu kan harganya di pasar keuangan. Jadi akhirnya mereka masuk, dan sekarang pertanyaannya adalah apakah kapitulasi yang sebenarnya akan terjadi kalau misalkan Apple dan Tesla jatuh. Nah, kalau misalkan kita ngelihat langsung dari Twitternya si Vanda Research, itu sebenarnya dibilang di sini bahwa kemungkinan untuk kapitulasi retail, kapitulasi ini istilahnya kayak bener-bener nyerah, bener-bener udah semua orang rugi, semua orang hancur, portofolionya semuanya bener-bener berdarah, dan itu bisa dibilang kayak Batam yang bener-bener Batam paling akhir sebelum kemudian lanjut untuk melewati fase bear market ke bull market. Jadi dari sini, dari chart yang dibagikan oleh Vanda Research langsung, mereka tuh punya indeks kapitulasi investor retail. Jadi bukan investor yang besar ya duitnya, tapi investor yang retail, yang kecil-kecil kayak kita, yang individu atau yang cuman teman sama keluarga. Jadi ini kemungkinannya untuk kapitulasi semakin meningkat berdasarkan metrik yang mereka punya, dan ini sedang tidak berada di level yang cukup rendah. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, di persenan yang rendah ini, 10-20%an ini, kapitulasinya itu kemungkinannya kecil. Tapi sekarang kita jauh di atas ini. Sama seperti yang kita lihat kemarin waktu awal-awal pandemi gitu kan, pas udah memasuki awal tahun 19 terus ke 20-an, kita ngelihat kapitulasi yang besar di sana sebelum akhirnya jadi rendah persentasenya gara-gara performa pasar keuangan bagus. Pada naik, harga-harga pada terbang gitu kan, orang-orang pada untung, pada cuan. Cuman kan sekarang udah enggak lagi. Jadi kalau misalkan kita ngeliat, kemungkinan ini meningkat. Dan sebenarnya dia berargumen kalau Apple dan Tesla jatuh gitu kan, ini bisa menjadi kapitulasi beneran. Sekarang kita lihat harganya yuk. Untuk harganya sendiri dari Google Finance ini kita ngelihat perbandingannya antara Apple dan Tesla selama semingguan terakhir. Well, lebih ke kayak 5 harian terakhir sih. Tapi kalau misalkan kita lihat ini cukup udah jatuhnya 7,79%-annya untuk Apple dibandingkan dengan Tesla yang sebenarnya lumayan masih di 2-an nggak sampai 3. Tapi kalau misalkan ngelihat ini kan di saham bukan penurunan harga yang kayak normal gitu ya dalam jangka waktu tersebut. Jadi kalau misalkan selama ini kita belum lihat kapitulasi, ada beberapa argumen dari orang-orang kayak Coinbiro atau dari beberapa pengamat pasar lain yang pada bilang mungkin yang akan menyebabkan kejatuhan dalam itu adalah peristiwa Black Swan, atau yang bisa dibilang kayak yang peristiwanya besar banget, bener-bener bikin dunia kacau dan panik. Seperti kayak kemarin pas COVID-19, itu kan peristiwa pandemi yang benar-benar Black Swan, berdampaknya langsung ke dunia secara global. Dan kalau kita ngelihat ke sekitar, sebenarnya ada banyak potensi yang kita bisa bilang salah satu dari ini itu bisa aja merupakan
potensi Black Swan tersebut. Kalau kita ngelihat ya dari yang independent UK pun, kemarin karena lihat British Pound bener-bener hancur, kita sudah sempat bahas sedikit di Q&A hari Sabtu. Tapi kalau kita ngelihat selain dari UK, ini sampai ada kartunnya gitu kan, katanya IMF bakal melupakan tentang Inggris dan ekonominya dibiarin hancur sendiri dalam 5 detik. Ini kan karikatur yang lucu-lucu biasanya kalau sarkas gitu. Dan ini dari Independent sendiri. Kalau misalkan kita ngeliat judulnya pun dibilang sedang melalui krisis utang gitu kan, krisis utang yang berdaulat. Jadi kalau kita ngeliat dari UK pun sudah bermasalah, dan ngeliat dari negara-negara lain pun banyak yang utangnya itu besar ke Amerika. Karena kalau kita ngeliat Amerika sekarang dolar lagi kuat banget, sedangkan dia yang pemain utama gitu loh di perdagangan global. Jadi kalau semua orang berutang sama Amerika, sedangkan dolar makin menguat, utang-utang yang lainnya tuh jadi makin mahal buat dibayar untuk dilunasin. Akhirnya negara-negara lain atau negara berkembang sekalipun jadi kayak kesulitan, kewalahan dengan semua krisis yang terjadi. Bank di sentral di Jepang udah sering banget kita sebutin juga gitu kan, ada bermasalahnya sendiri, sampai yennya pun sudah turun lumayan drastis ke bawah nilainya. Terus UK yang tadi kita sebutin, terus ada Eropa dengan krisis energinya, udah mulai masuk musim dingin gitu kan, dan mereka nggak dapet pasokan supply 50% yang biasanya dari Rusia, nggak dapet. Terus kita ya kalau ngelihat ke sekitar itu selalu ada banyak krisis yang salah satunya itu bisa jadi salah satu pemicu Black Swan, siapa tahu. Itu sekiranya menurut beberapa argumen dari pengamat pasar makro dan juga dari keuangan tradisional. Tapi kalau misalkan kita ngelihat ya sebenarnya dari beberapa metrik on-chain ini kan sempat kami bagikan ke dashboard member RR, dan saya bagian di sini nggak apa-apa karena udah sebulan yang lalu. Tapi kalau ngelihat dari metriknya yang kemarin itu sebenarnya kita udah bisa dibilang mengalami great reset. Great resetnya ini bukan soal yang kayak Klaus Schwab gitu kan, yang terus ngomong kayak kita bakal cuman makan serangga, dunia bakal kayak ya udah kita nggak butuh apa-apa dan kita bakal bahagia. Bukan yang itu. Ini great resetnya itu artinya kayak metrik Bitcoin dan beberapa aset blue chip lain kayak Ethereum itu bener-bener udah reset, artinya udah kembali ke masa sebelum bull market kemarin. Kalau pas bull market kemarin kan ada banyak orang mabuk-mabukan, dalam artian konotasinya itu kayak mereka spekulasi, mereka hype, mereka kebawa semangat, terus mereka ya udah investasi kemana aja yang penting terbang, dan semuanya kemarin banyak yang bawa profit, banyak yang cuan. Cuman sekarang kita udah bebas nih dari demam bull marketnya, tapi bukan berarti kita udah nyentuh bottom. Kita masih bisa aja turun, koreksi lebih dalam, apalagi kalau ada Black Swan kayak tadi, atau bahkan aset saham blue chip kayak Apple, Tesla jatuh yang sesuai sama argumennya Fanda Research. Nah, tapi intinya yang diartikan dari riset itu orang-orang yang spekulasi dan cuman mencari cuan jangka pendek itu udah pergi, udah nggak ada di pasar kripto. Sekarang udah nggak ada turis lagi istilahnya. Jadi orang yang ada di sini memang yang investor jangka panjang. Memang mereka yang pengen investasi ini untuk diambil, dirasakan keuntungannya nanti, bukan di masa-masa dalam jangka pendek. Jadi intinya itu kalau dari kita lihat dari semua bear market sebelumnya, kita itu sebenarnya sudah menyaksikan kapitulasi penuh kalau di tahap sekarang. Cuman sekarang kayak belum kelihatan kan, entah beneran udah atau belum. Masih beberapa argumen yang bisa dipertentangkan. Cuman kalau misalkan kita ngeliat dari semua metrik-metrik ini, yang mana kalian bisa akses langsung sebagai member RR di dashboard, itu intinya adalah pemegang aset jangka panjang yang sudah lama itu lagi nggak menjual aset sekarang. Dan ini bagus untuk jangka panjang karena artinya kita cuma butuh kapitulasi biar orang-orang dibantai, terus udah kita bisa mencapai ke tanah perjanjian yang mana profit dan segala macamnya bisa kita nikmatin. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya dari tekanan supply squeeze kan selalu diomongin sama orang-orang. Kalau investor jangka panjang nge-hold, nggak mau ngejual, terus nanti ada bull market, orang-orang keburu masuk, pasti pada rebutan. Dan yang nggak mau ngejual itu bakal bikin harganya kedorong melejit tinggi banget melonjaknya. Cuman kita kan nggak tahu kapan itu masanya. Dan yang perlu kita perhatikan adalah selama bulan Oktober ini ada beberapa aset yang dipantau. Dan salah satu orang di Twitter udah ngasih beberapa referensi nih. Mungkin ini yang sudah kalian tunggu-tunggu sejak nonton video ini dari awal. Yang pertama ini adalah tentang musik. Kalau kita ngomongin soal music NFT kan dari kemarin belum pernah bener-bener menggayat adopsi ya. Tapi gara-gara ada berita dari Warner Music Group yang mana udah besar, kalian semua mungkin yang suka musik udah pernah dengar label ini juga, itu bergabung dengan OpenSea untuk membantu ekspansi peluang Web3 bagi para artis dan seniman. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, ini naratif yang bener-bener langsung masuk nih ke Coindesk, ke Cointelegraph, semua orang pada ngomongin. Dan Warner Music Group ini bikin si PC Principle, orang yang ngasih referensi, ingin memantau audio. Tapi dia bilang ya di sini, memantau bukan
bukan berarti masuk investasi, bukan berarti dia posisi gitu kan. Jadi ini cuman kayak yang dipantau aja apa kira-kira. Dan ini ada beberapa nama yang menurut kami cukup menarik, dan sebenarnya kami juga lagi bikin skrip tentang tren bull market berikutnya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di akhir video ini. Ada yang kedua itu Fed gitu kan, VeChain. Alasannya kenapa? Sebenarnya nggak ada alasan yang sama sekali berhubungan. Cuman ngomongin gara-gara ada event UFC dan ada rumor tentang Mark Zuckerberg yang mana dia fans beratnya MMA. Terus ada beberapa rumor lain beredar di YouTube dan lain-lain. Akhirnya jadi dia berpikir bahwa karena VeChain itu adalah official partnernya untuk UFC, mungkin aja bakal kebawa dampaknya, tapi kan nggak ada hubungannya dengan tokenomic. Jadi itu yang bikin dia pepantau. Kalau saya sendiri sih merasa kurang pas untuk bisa dipantau VeChain. Terus ada Flow yang mana khusus tentang NFT, dan Meta pun udah partner dengan Flow sejak bulan Agustus 2022. Jadi kalau Meta mendorong adopsi NFT itu bagus untuk Flow katanya, menurut klaim dia. Yang menurut saya sih jadi rada ya kurang kuat juga, tapi belum tentu nggak bakal menarik adopsi gitu kan. Terus ada Reserve Protocol yang bakal meluncurkan mainnet mereka tanggal 10 Oktober. Ada banyak orang lain yang masuk ini ke daftar pantauan juga, tapi untuk saya sendiri pun kurang tertarik. Terus dengan Litecoin, ya Litecoin sudah lama, sudah koin-koin boomer gitu kan, belum banyak hal yang menarik juga. Nah, kalau untuk DeFi-nya ini baru bagus, kayak ada Curve yang ada meluncurkan stablecoin sendiri, kira-kira dugaannya itu sekitar bulan Oktober ini, di pertengahan nanti. Dan udah ada beberapa yang kayak GitHub, orang-orang ngecek itu kalau misalkan ngelihat ada informasi kini pasti mereka bakal ngebocorin juga nanti. Ada Curve, terus ada Yearn juga, Waifu gitu kan, Yearn Finance. Terus sama yang paling penting ini ada kayak Solana Killer yang ngeklaim bahwa Solana itu sudah agak lambat sekarang, dan dari kemarin kita ngelihat juga kan ya, beritanya padam terus ada nama kayak Aptos, kayak Sui, yang mana sebenarnya memang lebih ke kayak proyek visi sih, kembali ke kayak Solana. Tapi kan kemarin Solana pun terbang, siapa tahu Aptos Sui juga punya kesempatan, kita nggak pernah tahu kan. Itu bisa kita pantau nih, dan kebetulan kemarin kita udah bikin kontennya juga di member, judulnya tuh kayak Solana Killer apakah hanya gimmick. Kalau kita ngelihat ada 3 logo di sini, ada Aptos, ada Sui, dan ada Say Network. Cuman kalau kalian baca di sini sebagai member RR itu sebenarnya ada analisis terkait masing-masingnya yang menurut kami untuk membandingkan ketiganya hanya ada satu sebenarnya yang lebih menarik untuk dipantau dan yang valuasinya lebih menarik untuk sebagai investor daripada yang lainnya. Cuman ya itu dia, kalian bisa lihat langsung di dashboard member RR. Kalau mau gabung kalian langsung cek deskripsi di bawah. Terus kalau yang untuk berikutnya ini kayak layer 2 Ethereum, ada Zcasing. Zcasing ini dikatakan mainnetnya akan segera meluncur gitu kan, segera mungkin di bulan Oktober ini juga. Dan kemarin mereka sudah konfirmasi akan ada token. Cuman kita nggak tahu kan untuk cara mendapatkan airdrop token kayak apa. Itulah kenapa kami juga bikin kemarin kontennya di dashboard member RR, biar kalau misalkan mau ngikutin airdropnya bisa dapat kesempatan khusus. Di sini ada langkah-langkah airdrop yang kami lakukan selama Q4 tahun ini. Jadi mengakhiri tahun itu kami sudah punya strategi-strategi bagus, dimana nanti kalau misalkan ternyata hasilnya mantap, ada cuan dari airdrop, kita bisa merasakannya untuk menjelang ke tahun yang berikutnya lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat secara detail, bahkan masing-masing dari kami sama Beli Yudi dan lain-lain itu ngelakuin apa aja untuk airdrop, kalian bisa cek juga langsung di artikel ini, lengkap semua sama step by stepnya juga. Terus yang berikutnya ini tentang football gitu kan, dengan Chiliz dan dengan Algorand juga, dimana ada World Cup yang mulai tanggal 22 November. Jadi nggak bakal kaget orang-orang kalau ngomongin tentang World Cup. Terus mereka akan ada efeknya mungkin ke Chiliz atau ke Algorand. Terus kalau misalkan kita ngeliat yang berikutnya lagi di bawah itu ada kayak XRP yang mana udah sejak lama gitu kan, banyak masihan holder jangka panjangnya yang masih menunggu biar bisa balik ke ATH yang udah bertahun-tahun cukup lama. Tapi ya ada beberapa volatilitas menarik sih, dari berita-berita yang positif, dari yang negatif. Mungkin untuk yang scalping atau swing trade mungkin bisa mencari beberapa potensi cuan di sini, tapi kalau saya sendiri pun kurang rekomendasikan. Terus ada Bone dengan ekosistemnya Shibarium, dan Doge juga dengan yang Doge Chain baru. Meme sama sih, saya nggak begitu banyak memperhatikan juga. Tapi ada nama-nama lain kayak Elrond, Ren, dan Lux. Tapi menurut saya kalau ini melihat hanya untuk bulan Oktober aja, itu jangka waktunya lumayan pendek dan sempit. Nah, gimana kalau misalkan kita ngomongin tentang tren 2023 aja, tren yang akan memicu bull market berikutnya. Nah, itulah skrip yang akan kita buat segera. Jadi kalau misalkan kalian subscribe ke YouTube kami, pasti nggak akan ketinggalan videonya. Tapi kita bakal kasih konten tulisan ini ke member minggu ini.
minggu ini kita akan post di dashboard member RR, jadi mereka bisa tahu lebih awal sebelum kita bikinin videonya. Karena kalian tahu, edit video itu butuh waktu lebih lama daripada cuman nulis dan ngetik. Jadi pasti nanti masuk ke YouTube-nya jauh setelah kita udah kasih ke dashboard member RR minggu ini. Tapi intinya kita kasih sneak peek sedikit aja ini saya ngetiknya di Notion untuk mempersiapkan ini sebelum masukin ke website. Jadi kayak saya baca ini sebelum kita mengakhiri video aja ya. Patah hati karena ketinggalan bull market sebelumnya atau malah gagal mendapatkan janji naratif yang sudah digemakan sejak lama. Partisipan bear market sekarang membutuhkan kisah baru yang dapat menuntun mereka kembali ke optimisme bull run berikutnya. Naratif lama hanya menyisakan momen kegagalan, tapi naratif yang baru dan berbeda membawa ilustrasi kekuatan untuk menyembuhkan hati pelaku pasar yang terlanjur pahit. Secara historis memang kalau kita ngelihat dari sebelumnya, tren yang kuat untuk memicu bull market itu adalah penerapan aplikasi atau model distribusi token yang bagus. Selain itu juga ada beberapa infrastruktur yang mendukung protokol bagus di atasnya. Jadi ada dua tren utama yang akan kita ngomongin. Mari kita nilai beberapa nama proyek utama di bear market ini yang punya kekuatan untuk memicu gelombang bull run berikutnya. Harapannya tren ini akan menarik jauh lebih banyak adopsi pengguna daripada sebelumnya. Ada beberapa framework yang kami pakai untuk cari investasi yang terbaik, dan kalau misalkan kalian penasaran langsung cek deskripsi aja untuk menjadi member kalau mau lihat segera. Tapi kalau misalkan kalian sabar untuk nunggu di YouTube sampai kami selesai bikin videonya dan edit, kalian bisa subscribe biar nggak ketinggalan dan nyalain lonceng bell notifikasinya juga biar kalau pas muncul langsung bisa nonton. Oke guys, kiranya itu aja untuk hari Senin ini dari kami. Semoga bisa membantu kalian masuk ke bulan Oktober yang lebih memiliki wawasan apa yang perlu dipantau dan tren apa saja yang perlu kita perhatikan. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers. Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.